Selamat malam. Di depan saya ini saya lagi menguji sebuah hidrogen generator yang saya buat untuk rekan saya Joanna. Saya tulis di alat ini untuk digunakan Joanna sendiri. Di alat ini saya hias dengan stiker-stiker superhero, Marvel superhero yang saya dapat dari anak adik saya. Alat ini akan saya hadiahkan untuk Joanna. Saya tulis di sini, Joanna superheroku. Sebagai piala atas kesetiaan dan keseriusan Joanna menolong orang sakit dan lansia. Jadi rekan saya Joanna ini partner saya, ya mungkin saya lebih tepat bilang partner saya. Dia bersama dengan saya sejak November 2021 menjalankan program HO sosial. Apa itu HO sosial? Saya melakukan penelitian oksihidrogen generator sudah saya sebar di YouTube saya video-videonya dari awal yang seperti ini. Ini yang masih pakai serabut stainless buat cuci piring yang jelek sekali, lalu menggunakan alat merek Ogo yang buatan Cina, barangnya build up. Yang ini masih canggih ya, saya bikinnya dulu banyak, bisa diatur secara digital. Lalu sempat saya bikin juga yang hampir sama menggunakan dry cell lokal. Nah, di bulan November itu saya sudah mendapatkan desain yang fix seperti ini. Hampir sama dengan yang sekarang. Cuman sekarang ini bisa 130 watt, berarti kira-kira 0,5 liter per menit HHO atau kira-kira 300 mil atau 0,3 liter per menit hidrogennya saja. Jadi sudah maksimal kapasitas hidrogen yang bisa diserap manusia. Dulu saya bikinnya cuma 0,1 HHO, 1/5, 1/6-nya ini kadang nggak sampai. Tapi itu aja udah membantu. Nah, Joanna bersama saya bagian bikin. Dulu Joanna menjalankan, dia bawa alat ini ke orang sakit atau lansia sekitar dia yang dia kenal. Lalu alatnya dia pasang di rumah orang sakit itu selama seminggu sampai 2 minggu sampai orangnya pulih. Setiap hari Joanna datang ke rumah orang sakit itu untuk berdoa supaya Tuhan Yesus memberikan dengan kuasanya membuat alat ini mampu menyembuhkan si orang sakit dengan cepat dan ajaib. Ya kalau alatnya aja ini cuman air oksihidrogen generator bisa menyembuhkan, tapi ya tidak secepat yang diharapkan gitu ya. Kalau doanya manjur, Tuhan Yesus memberi kuasa, ya sembuhnya lebih cepat. Dan kadang-kadang terjadi kesembuhan-kesembuhan yang ajaib. Nah, Joanna, alat yang mau saya kirim ini adalah alat ke-11 yang ada di Joanna. Jadi sebelum alat ini Joanna ada 10 alat kira-kira hampir sama, mungkin spesifikasi dan desainnya versi lebih lama dan kalah canggih sama yang ini. Yang ya Joanna nggak mungkin datang ke 10 rumah kan ya, jadi mungkin 5 yang keliling. Ada yang dipakai di keluarganya Joanna, ada yang dipakai keliling, ada yang mungkin di omanya atau di omnya Joanna. Tapi setidaknya ada 5 alat yang keliling. Maksudnya keliling ditaruh di rumah orang sakit sampai orangnya pulih. Lalu kira-kira udah seminggu orangnya pulih, lalu alatnya ditarik ke orang berikutnya. Nah, seminggu itu
Oksihidrogen kan alat mengubah air menjadi gas oksigen dan hidrogen. Oksigen satu porsi, hidrogen 2 porsi. Jadi tiap hari Joanna harus datang ke rumah yang tempat orang sakit itu, mengisi air, alatnya diisi air. Kalau ada kerusakan harus diperbaiki di tempat, dan tentunya alat itu harus didoakan satu demi satu. Jadi kalau ada 5 alat, Joanna itu dari November setidaknya dia harus datang ke 5 rumah orang sakit atau lansia, dan dia harus maintenance, isi air, doakan. Ya cukup, ini cukup project yang project sosial yang bagi saya tidak masuk akal. Joanna menjalankan peran dia untuk mengurus orang sakit dan lansia, sedangkan saya, Vincent, ini kurang bisa bergaul dengan orang umum. Jadi saya lebih bisa bikin alat dan penelitian tentang alat. Ya, bagaimana saya dapat ide sampai saya penelitian oksihidrogen ini? Awalnya saya mengalami mama saya di 2021 Januari, mama saya meninggal. Bukan COVID. Mama saya pernah kanker, sudah kemo, sudah pulih. Jantungnya dicek sehat, rutin ke rumah sakit ngecek, jantung sehat, paru-paru sehat. Semua cukup sehat, jaga makan juga ya. Lalu suatu pagi lagi naik mobil, lagi transfer uang pakai handphone, mobile banking. Lalu toto matanya putih. Langsung dibawa ke rumah sakit yang kebetulan lagi daerah Puri Indah, dekat rumah sakit Pondok Indah Puri Indah. Statusnya udah meninggal, terus dipompa hidup lagi, lalu nggak lama meninggal lagi, dipompa hidup lagi dari jam 10 sampai jam 1. Jadi ada sesuatu yang tiba-tiba semacam, mungkin istilahnya sekarang ini dedimer ya, ada darah tiba-tiba mengumpal, dikiranya ada infeksi atau ada luka, lalu darah itu membeku seperti pembekuan luka, lalu membuntu di otak. Kebetulan lagi di otak dia membuntunya, jadi perintah untuk jantung bekerja atau apa bisa tiba-tiba hilang gitu ya. Ini asumsi saya ya, saya bukan orang medis ya. Jadi hidup mati, hidup mati, hidup mati dari jam 10 sampai jam 1 siang. Akhirnya dokternya bilang, ya kita relain aja, kalau dipaksa hidup nanti jadi tanaman kan. Kayak tanaman udah rusak semua, percuma. Jadi akhirnya dibiarkan aja dan meninggal mama saya. Di bulan, kira-kira bulan pertengahan tahun ya, Juni, Juli, pokoknya zaman-zamannya yang COVID di India lagi rame, itu saya ada teman baik saya. Teman baik saya ini orangnya pintar, cuman penyakitnya udah banyak. Satu, dia ada hepatitis C, jantung sudah ring mungkin udah 4 atau 5 ringnya. Lalu dia ada gula. Jadi kalau dia sampai divaksin atau dia keluar rumah lalu nggak sengaja kena COVID, ya bisa diperkirakan mungkin dia mati. Ya akhirnya dengan otak teman saya yang lebih pintar dan lebih cerdas dari saya, dan dengan tenaga saya mulai mencoba penelitian tentang oksihidrogen generator ini. Awalnya saya juga tidak percaya ya. Saya ragu. Jadi saya putuskan pas itu membuat alat ini. Dari kocokan telur stainless, cuman alatnya udah hancur sekali ini. Saya masih simpan buat kenang-kenangan, sebagian partnya sudah saya kanibal. Jadi alat ini kocokan telur stainless, kasih air nih, air demineral, kasih KOH atau soda kue atau soda api, lalu disetrum, lalu gasnya pakai selang ini langsung saya alirkan ke hidung. Dan saya jalankan ini selama 1,5 bulan. Pada saat saya mulai bikin alat ini, saya kan lihat di YouTube ada Zhong Nanshan, ahli COVID-nya Cina, bikin pakai oksihidrogen generator untuk meringankan gejala dari COVID. Bisa bisa orang saturasi oksigen naik, bisa pegel-pegel hilang, kesemutan hilang, sakit di dada hilang, dan sebagainya. Jadi saya iseng coba bikin, saya nggak percaya, jadi saya bikinnya yang jelek sekali pas itu.
Dan saya pikir kalau saya sampai keracunan pun badan saya masih muda dan masih kuat. Jadi saya tidak takut ya. Jadi saya bikin seperti ini, dan pada saat itu pas-pasan kalau nggak salah saya baru divaksin AstraZeneca yang pertama. Lalu satu badan saya kesemutan dan nggak kelar-kelar. Jadi saya kayak orang sakit gula yang organnya mulai rusak gitu. Rasanya seperti itu. Jadi saya coba ini, kok kesemutannya hilang. Jadi saya merasa ada hasil. Nah setelah itu saya mulai mencari part-part yang ini saya beli di AliExpress di Cina, mereknya Ogo. Lalu yang lainnya saya beli lokal ini ya, power supply lokal, selang-selang RO-nya lokal. Ini ide-ide saya sendiri aja. Saya bikin kotak, pakai kotak peluru ini. Ya ini semua beli di AliExpress ini. Ya ini Ogo-nya beli di AliExpress. Nah Ogo ini menggunakan plat SS316L. Lalu platnya sama Ogo ini semacam digores-gores ya. Mungkin ya, saya dugaan saya 316L itu kan katanya, saya juga nggak tahu tepatnya, ada lapisannya, dilapis sesuatu supaya tidak mudah korosi. Jadi ada 316, ada 316L. 316L itu yang tidak mudah korosi. Cuman sama Ogo itu kayak dibaret-baret, jadi kayak bergaris-garis platnya. Nggak tahu kelihatan nggak ya, coba. Platnya itu ada garis-garis. Tuh, kelihatan ada garis-garis kan. Garisnya tipis sekali, cuman ini kalau basah, ini kan basah kelihatan garis-garisnya nggak semua, tapi semua bagian tuh ada garis-garis gitu. Dulu awalnya saya bikin pakai Ogo ini, lalu ini pakai ZK PP1K, ini PWM dan pulse generator ya. Lalu ini yang di tengah adalah timer, dan ini termostat, jadi kalau panas bisa mati sendiri. Oh, saya lupa ini yang termostat atau yang ini. Oh ini yang ini timer, sorry. Ini timer, ini termostat. Lalu yang the volt sama ampere meter pakai sun ini ampere meter kayak gini. Awalnya saya seperti ini. Beli partnya banyak dari China. Lalu setelah saya ketemu orang yang bisa bantu saya bikin, platnya saya bikin lokal. Seperti ini. Ini yang bikin teman saya Mas Hari di Sidoarjo. Yang lainnya sama sih. Cuman platnya aja. Modelnya sama kira-kira. Cuman alat yang di kotak hijau ini tidak layak untuk jadi alat penggunaan sehari-hari karena terlalu rumit, dan ini kan kotak makan lock and lock, macam lock and lock yang dibolongi ini mudah bocor. Jadi yang bisa pakai ya orang yang benar-benar mengerti atau ya pembuatnya sendiri. Jadi yang pakai alat ini saya, papa saya, sama teman saya yang sakit-sakitan itu yang memang mengerti. Oh ya, awalnya saya sempat juga lupa cerita, saya sempat bikin Ogo begini, yang Ogo. Satu set untuk teman saya Dokter Yongki. Itu pas awal sekali setelah saya 1,5 bulan pakai alat yang kocokan telur stainless. Dokter Yongki ini kasusnya dia insulin pada saat itu pakai 24 paket sehari, dan paru-parunya katanya, ya saya tidak tahu tepatnya, katanya tinggal 15%. Jadi dia sepanjang hari pakai kanula oksigen atau masker oksigen. Kalau copot lemas. Nah lalu saya bikin model yang mirip seperti ini. Kira-kira seperti ini pakai Ogo. Saya kirim ke Bandung, rumah dia di Bandung. Dan katanya dalam seminggu penggunaan insulin dia tinggal 1 paket, dan dalam 2 minggu dia pakai 3 jam sehari. Dalam 2 minggu dia paru-parunya jadi kapasitasnya naik ke 70%, jadi bisa lepas-lepas oksigen. Dan sampai hari ini meskipun kadang-kadang misalnya pakai gula darah dia kurang kontrol, atau dia kurang jaga diri, gula darah naik, atau sempat masuk ICU juga, tapi masih hidup sampai hari ini. Ya alat ini untuk bantu masalah paru-paru dan masalah gulanya. Yang sejenis ini ya. Lalu di bulan
November saya sudah bikin yang seperti ini. Ya, seperti yang model seperti ini. Model seperti ini kenapa saya bikin seperti ini? Karena semua bagian ini bisa dicopot dan diganti kalau ada yang rusak. Lalu part yang rusak bisa saya bawa pulang, saya reparasi lagi, masuk stok jadi spare part. Ini tidak perlu orang yang ahli untuk menggantinya, asal dia tahu caranya bagaimana. Si JN juga bisa, tinggal buka sekrup aja kan. Dia yang penting punya alat, punya cadangan stok aja. Ini power supply juga dilem pakai double tape nano magic tape yang bisa copot pasang. Ini juga bisa copot pasang, saya double tape yang bisa dicongkel. Dulu pas awal cuman bisa 0,1 liter per menit, padahal kebutuhan hidrogen, penyerapan hidrogen maksimum pada manusia itu 0,3 liter per menit. Jadi kalau 0,3 liter per menit hidrogen, berarti kalau HHO ini kan hidrogen oksigen itu 0,45 atau 0,5 liter per menit, baru itu pemulihan dengan hidrogen maksimum yang bisa diterima manusia. Kalau lebih dari itu ya hidrogennya terbuang lagi pada saat buang nafas, tidak diserap tubuh, bukannya overdosis ya, tapi tidak diserap tubuh. Nah, dulu cuma bisa 0,1, itu berarti sebenarnya sangat tidak memenuhi syarat ya. Tidak. Mungkin doanya Joanna lebih membantu daripada alatnya. Tetapi dengan ketekunan Joanna dan mungkin kuasa dari Tuhan Yesus, ya banyak yang terbantu, banyak yang jadi pulih. Orang sakit dan lansia. Nah, orang sakit dan lansia di sini terutama urusan darah ya. Sama seperti mama saya. Mama saya itu kan meninggalnya karena urusan darah. Jika darah itu bisa sehat, hidrogen ini kan, kalau hidrogen dicampur oksigen maka hasilnya air. Jadi kalau logika simpelnya, kalau terjadi banyak oksigen aktif di dalam darah, yang sakit gula lah, kolesterol dan lain sebagainya, intinya darahnya nggak sehat, oksidatif stres istilahnya, diberi hidrogen maka jadinya air. Jadi alat ini tidak secara langsung menyembuhkan organ, tetapi kalau darah itu bermasalah, darah itu tidak sehat, darahnya jadi sehat, lama-lama organnya balik sehat sendiri. Nah, ini perlahan-lahan saya perbaiki dulu dry cell-nya, desain dry cell-nya, terus saya bagaimana cara mengelem dengan lem campur AB bening atau yang berwarna. Lalu bagaimana memfilternya. Memfilter ini dulu cukup tema yang cukup lama, nggak beres-beres. Jadi problemanya kalau pakai batu gelembung yang kayak di kolam ikan yang besar itu kan ditiup pakai mulut aja nggak kuat, tekanannya perlu besar. Ini low pressure nano bubbler. Jadi gelembungnya sangat kecil, tapi tekanannya sangat rendah karena ini semacam lempengan keramik yang sangat tipis. Jadi kadang-kadang dipegang aja bisa pecah. Lempengan keramik yang sangat tipis dan memiliki lubang kecil-kecil sangat banyak. Jadi tidak perlu tenaga besar untuk melewatkan gas di nano bubbler ini. Tujuannya apa dilewati nano bubbler ini? Karena kita bisa lihat di sini perbandingannya. Hidrogen ini adalah gas yang sangat ingin melekat satu dengan lain. Jadi kalau dipaksa melewati lubang kecil, dia jadi gelembungnya kecil-kecil. Tapi ketika dia melewati pipa yang besar, maka besar gelembungnya adalah sebesar pipanya. Pipa yang dilewati. Sehingga kalau ada kontaminasi, ini kan kita bisa lihat di sini ada gelembung dan ada seperti air keruh. Nah, air keruh itu adalah kontaminasi dari reaksi antara plat dengan air dengan yang mengandung elektrolit KOH. Di sini saya pakai. Jadi perlu disaring. Nah, kalau gelembungnya besar-besar gini cuman dilewati pipa aja, pipa yang ditenggelamkan, maka tidak tersaring apa-apa. Nah, kita bisa lihat kalau tidak tersaring, kontaminasi akan seperti ini. Kita buka, kita lihat di sini ya. Bentar. Tuh, kita bisa lihat seperti
seperti kabut seperti ini. Ya, kita bisa lihat ya. Tuh, ini kontaminasinya tuh kayak asap. Tapi di sini sudah nggak ada kontaminasi. Bentar ini saya tutup. Nah, udah ya, keluar. Ini saya buka. Ini nggak ada kontaminasi. Sekecil apapun udah nggak ada. Tapi kalau saya tidak lewatin nano bubbler, ya kontaminasi mau dilewatin air berapa kali tetap ada. Nah, jadi kembali ke tentang pelayanan HO sosial. Saya sejak awal takut teman saya yang sakit-sakitan itu mati. Saya mendapat semacam bisikan dari Tuhan ya, mungkin dari Tuhan Yesus mungkin, atau dari siapa gitu ya. Bisikan gaib lah gitu. Bahwa saya harus melakukan penelitian oksigen hidrogen generator ini dengan tanpa sponsor. Awalnya saya ada yang nyumbang saya 2 juta, ada ibu namanya JR nyumbang saya 2 juta, lalu ada Bapak Antoni nyumbang saya 2 juta untuk saya, karena saya mau penelitian dia kasih sumbangan, dan Pak Antoni tahu dulu saya habis COVID, jadi dia anggap aja sumbangan COVID lah gitu. Lalu ada Boksu Alay sumbang saya 200.000, ada mertuanya adik saya sumbang saya 200.000. Tapi setelah saya mendapat omongan bahwa ini saya harus jalankan, omongan gaib atau dari Tuhan mungkin ya, bahwa ini saya harus jalankan dengan cara self sustain tanpa sponsor, ya saya tidak terima dan tidak cari sponsor lagi. Jadi yang saya lakukan adalah saya dapat gaji dari tempat kerja saya di gereja, urusan sound system sekitar 2 sampai 2,5 juta. Lalu dari kerjaan saya online, saya boleh mengambil uang kira-kira 4 sampai 4,5 juta per bulan. Sementara yang lainnya kan diputar sama adik saya, dikunci, karena adik saya takut saya pakai buat proyek sosial saya nanti modalnya habis. Jadi dengan uang, ya anggap aja 2 juta tambah ya 6 juta lebih lah, 6-7 juta gitu ya. Dikurangi saya beli listrik buat kamar saya dan beli bensin buat mobil saya. Semua digunakan untuk penelitian oksigen hidrogen generator. Sedangkan makanan saya dapat makan sumbangan dari adik saya 3 kali sehari dari Juli 2021 sampai hari ini. Hari ini Mei 2022 ya. Jadi udah hampir setahun saya dapat sumbangan makanan 3 kali sehari, dan kalau saya lagi ke gereja, teman saya kadang-kadang ngasih saya kasbon atau ngasih saya makanan. Jadi saya bisa survive. Sedangkan Joanna menjalankan HO sosial dia, dengan paginya dia kerja jadi guru TK, dan uang yang dia peroleh untuk menjalankan program HO sosial melayani orang sakit dan lansia dengan alat seperti ini. Jadi anggap aja kita asumsikan 5 tempat sehari dari November sampai ya udah setengah tahun juga ya kira-kira. Terima kasih Joanna, saya udah siapin kado ini, semoga kamu suka. Ini surat dari saya di belakang. Nanti saya akan titipkan buat lewat Koko Joel ya. Oh ya, tentang alatnya Joanna ini saya lupa cerita, saya bikinnya agak beda. Platnya saya pakai bahan SS 316L. Yang ada mereknya, nanti mereknya saya tulis di judul postingan ini atau di deskripsi. Merek platnya. Jadi platnya beda. Saya harapkan karena ini SS316L asli, saya mengharapkan efek seperti Ogo. Ogo ini kelebihannya dulu kan saya belum ngerti nano bubbler. Kalau pakai platnya SS316 seperti alat yang saya pakai ini di kamar saya. Ini alat yang saya pakai, sering saya doakan untuk saya pakai sendiri. Itu lebih mudah korosi. Itu platnya sampai hitam-hitam tuh. Terus suka ada endapan di sini. Tapi ya endapannya berat ya, saya kocok-kocok juga nggak naik endapannya. Jadi saya juga nggak ganti airnya. Nah kalau SS316L
Jadi kalau yang tadi kan tanpa L. Kalau 316L itu sangat cukup kuat, lebih kuat terhadap korosi. Saya harapkan seperti itu, teorinya seperti itu. Saya belum coba, ini alat baru saya rakit, jadi belum saya uji seberapa kuat tahan terhadap korosinya, belum saya uji. Tapi karena pengalaman saya di Ogo, yang Ogo kan dulu saya belum ngerti penyaringan dengan nano bubbler, dan karena saya pakainya 316L dulu, itu hasil gasnya lebih murni daripada saya pakai 316 atau 304. Kontaminasi yang seperti ininya lebih sedikit. Ini ada, tapi tidak sebanyak, dan kalau terhirup tidak setajam kalau saya pakai plat 30 SS304, stainless steel S304 yang biasa buat meja dapur profesional itu, atau SS316 biasa. Kalau 304 saya pakai untuk yang buat alat pelayanannya Joanna, saya pakai SS304 karena 304 itu di Indonesia kan yang pakai banyak. Jadi yang kebanyakan yang dijual itu asli dan cukup murni. Sehingga platnya cukup bersih. Kelihatan cukup bersih karena cukup murni mungkin ya. Sekian, terima kasih Joanna. Sebagai penutup saya cuma mau bilang, saya mengucapkan terima kasih karena Tuhan Yesus pada bulan November itu mengirim Joanna, teman TK saya. Entah gimana bisa ketemu. Joanna adalah satu-satunya orang yang Vincent kenal, bahkan hamba Tuhan pun gak ada yang seperti itu, yang mengikuti Alkitab, apa yang tertulis di Alkitab sebagai hukum dalam hidupnya 100 dari 100. Dan Joanna satu-satunya orang yang berusaha mengkoreksi Vincent, mengoreksi saya Vincent, berusaha bagaimana caranya mengubah Vincent supaya Vincent bisa mengikuti Alkitab 100%, mengikuti hukum Tuhan 100%. Joanna tidak lelah-lelahnya melakukan hal itu, padahal Vincent ini orang yang bebal. Joanna juga satu-satunya orang yang mau bersedia dan dengan sungguh-sungguh melakukan HHO sosial. Ya ini program HHO sosial menyembuhkan orang sakit dengan alat seperti ini. Bukan menyembuhkan ya, memulihkan ya. Karena kalau sembuh itu kan tidak bisa sakit lagi, pulih. Jadi cuman mengurangi penderitaan orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang yang hampir tidak ada harapan. Joanna masih mau melakukan itu dari November sampai hari ini. Makanya Vincent bikin kado ditulis untuk digunakan Joanna sendiri, tidak untuk pelayanan yang ini. Yang satu ini, yang lain untuk pelayanan. Terima kasih Joanna. Maafin Vincent kalau Vincent banyak salah. Vincent merespon tindakan Joanna ingin memperbaiki Vincent dengan marah-marah karena Vincent merasa dihakimi Joanna, dihakimi Tuhan Yesus, dan dihakimi Alkitab. Jadi Vincent akhirnya banyak menghina Joanna, Tuhan Yesus, dan Alkitab. Vincent minta maaf. Vincent menyesal sekali. Dan Vincent bertekad mengubah diri Vincent. Vincent cuma mau pesan satu lagi ke Joanna mengenai pelayanan HO. Pelayanan HO sosial ini memerlukan keyakinan. Vincent dan Joanna awalnya mungkin ragu, tapi karena melihat bukti-bukti kesembuhan yang dari orang-orang yang kita berusaha bantu, dan bantu dengan alat ini plus doa ya, akhirnya kita berdua percaya bahwa cara pelayanan ini bisa menolong orang dengan cara yang murah. Kebanyakan orang meyakini bahwa penyembuhan itu, pemulihan itu harus cara yang mahal. Bukan cuman air dan setrum. Ini kan cuman air dan setrum. Berapa nih? 128 watt. Dulu yang versi awal cuman 25 watt. Cuman air dan setrum. Kalau orang kadang tahu-tahu bilang ke saya, Sen, saya perlu dilayani, atau saya mau melayani orang. Tolong sponsori saya, bikinkan alatnya.
Kita udah berapa kali kecewa kan Joanna, ketika orang meminta seperti itu, meremehkan. Padahal satu alat ini saya perlu nabung, kalau gaji saya yang dari gereja 2 juta lebih ya, gaji sebulan juga nggak cukup gitu loh, untuk bikin satu gitu. Ya, ini puasa jajan kita, kalau saya ke Alfamart, aduh saya pengen beli apa, saya nggak bisa beli. Saya bukan nggak punya uang, saya menahan diri untuk beli gitu, karena saya ingat bahwa uang itu yang dikumpulkan bisa menolong banyak orang. Jadi kita udah beberapa kali kan ya orang minta seperti itu, lalu kita siapkan alatnya. Ketika alat udah siap malah menjadi ancaman, menjadi bahaya bagi Vincent sendiri. Karena orang kadang-kadang nganggap ini main-main, jadi dia anggap nanti cairannya, ini kan alat oksihidrogen generator ini kan sebenarnya cuma alat menyetrum air. Ada plus, ada min, disetrum. Ya, ini plus sama min. Disetrum. Kalau cairan ini diganti, misalnya ini diganti Baiklin, atau diganti air bercampur baygon, atau diganti aki merah, asam sulfat gitu, air aki botol merah. Ya orangnya pasti keracunan lah. Kalau mati ya nanti dia, eksperimennya gagal, tinggal sebut ini yang bikin Vincent, ya Vincent masuk penjara gitu. Jadi tolong hati-hati untuk tidak meminjamkan alat ini secara sembarangan. Kita mau menolong orang sakit dan lansia. Hanya menolong, bukan mau bergaya. Setelah orangnya agak pulih, buru-buru alatnya ditarik. Jangan sampai orangnya iseng, lalu alatnya diutak-atik, cairannya diganti. Kita udah berapa kali hampir sial urusan ini. Karena orang mau iseng. Jadi orang itu, manusia itu bisa menjadi makhluk yang sangat jahat meskipun beragama, meskipun rajin berdoa. Bisa tuh nanti ngomong, saya mau coba ganti cairannya, orang keracunan nggak, mati nggak gitu, sambil bercanda ketawa-ketawa gitu. Dan malah yang lebih kacau tuh orang-orang yang terlalu religius. Kalau orang yang hidupnya sekuler, dia intinya ya dia sakit, dia pengen sembuh, dia nggak macem-macem. Jadi kalau orangnya sudah cukup sembuh, cukup pulih, buru-buru tolong alatnya ditarik. Kalau Joanna belum ada pasien lagi, atau bukan pasien ya, pasien itu kan dokter, salah. Belum ada orang yang perlu pertolongan lagi, alatnya bisa disimpan di rumah dulu kan. Tapi jangan pernah ada orang, waduh saya mau pelayanan, tolong kasih saya alat, saya mau pelayanan. Kalau orang mau pelayanan, saya mau pelayanan HO ini, Joanna mau pelayanan HO ini, Joanna dan Vincent harus menabung sendiri. Dengan segala susah payah, kurang makan, kurang jajan, gaji, kehilangan gaji, uang dari gaji harusnya bisa dipakai, jadi malah hilang buat ngelayanin, entah bikin alat, atau toto orang sakitnya perlu dikasih makan, atau orang sakitnya perlu disiapin babysitter gitu misalnya. Jadi kalau tanpa pengorbanan, maka orang mau ngomong mau pelayanan, minta disiapkan karena mau pelayanan, itu semua sia-sia dan biasanya membawa malapetaka. Terima kasih Joanna. Joanna sudah jalanin HO sosial sama Vincent. Tolong alat ini tidak dipinjamkan orang. Vincent sudah bikin pakai plat yang jauh lebih mahal untuk Joanna pakai sendiri. Semoga Joanna selalu sehat, karena Vincent tahu pelayanannya melelahkan sekali, capek. Ngurusin orang sakit dan lansia itu menyebalkan. Oh ya, alat yang lama, yang 10 alat yang udah ada, kan banyak yang desainnya masih lama, yang kemampuan menghasilkan gasnya cuma 0,1 LPM atau kurang. Ini kan 0,5-0,6 LPM ya. Karena 1 LPM tuh kira-kira sekitar 20 watt. Ini kan 126, ya kira-kira sekitar 0,5-0,6 liter per menit HO. Jadi 0,3 hidrogennya aja. Hidrogennya kan 66%, oksigennya 33%. Nah, alat-alat yang lama nanti tolong dikoordinasikan dengan kokonya Joanna untuk mungkin bertahap ya. Mungkin Vincent tarik 2, Vincent mau bongkar, dirubah sampai menjadi versi yang baru yang 0,6 LPM ini.
Kalau ada spare part yang jelek ya Vincent ganti, lalu Vincent kembalikan lagi, lalu 2 alat berikutnya dan seterusnya dan seterusnya. Karena kalau Vincent tambah alat di Joanna, kayaknya Joanna nggak kuat deh. Nanti malah Joanna kasih pinjem orang sembarangan atau kasih orang sembarangan, lalu orangnya iseng dibuat eksperimen, diganti cairannya yang beracun, lalu jadi celaka, Vincent bisa masuk bui. Jadi Vincent mau upgrade alatnya yang di Joanna, supaya Joanna juga nggak capek nungguin orang sakitnya. Kalau tadinya mungkin orang sakit dengan sakit yang sama, perlu didoakan segitu ngoyo doanya, perlu kuasa Tuhan Yesus gitu besar, ditambah perlu waktu mungkin seminggu atau 2 minggu, ya kalau alatnya bisa 6-7 kali lebih efektif, ya harusnya lebih pendek kan waktunya. Lalu alat yang berlebih ya disimpan di rumah aja, supaya jangan sampai dibuat orang untuk hal-hal yang tidak baik. Itu aja Joanna. Sekian. Oh ya, nanti kalau ada yang buat orang yang ikut menonton video ini, semua cara pembuatan alat ini dan spare part-nya sudah Vincent cantumkan di YouTube Vincent. Di channel YouTube Vincent udah banyak videonya dari yang awal sampai yang akhir. Tentunya membuat alat seperti ini Vincent aja perlu 8 bulan penelitian. Jadi nggak sekedar bisa lihat terus ditiru, hasilnya pasti bagus. Dan lain tangan lain hasil. Karena keterampilan itu sulit ditularkan. Bahkan udah divideoin, dirincikan sedetail apapun. Tetap keterampilan, pengalaman itu sulit ditularkan. Apalagi ini alat kan, kayak alatnya Vincent doain loh alat ini. Vincent doain tiap hari. Bahkan Vincent bakarkan menyan Arab, olibanum atau Frankenstein dan mur atau MHYE, pemur istilahnya, mur ya, mir atau mur tuh istilahnya ya, mur sama olibanum ten bakarkan, ten doakan supaya alat ini bisa memberi kesembuhan bagi Vincent dan orang lain. Dan alat-alat yang lain, alat-alat oksidrogen yang lain yang di Joanna juga Vincent rutin doakan dari jauh. Jadi nggak sekedar gampang nirunya lalu hasilnya pasti baik, belum tentu. Tapi Vincent sudah sebarkan cara pembuatannya dan segala problemanya Vincent bahas dengan terbuka. Jadi cara pelayanan seperti ini dan desain alat ini sudah teruji. Vincent anti paten ya, jadi alat ini tidak Vincent patenkan. Kenapa Vincent tidak patenkan? Karena Tuhan Yesus mengilhami Vincent dan Joanna untuk menjalankan HHO sosial ini, sehingga semua harus dikembalikan lagi ke Tuhan Yesus. Kalau Vincent patenkan, berarti Vincent nganggap ini milik Vincent. Vincent takut nanti nasib Vincent kayak di Alkitab tuh ada cerita hambanya siapa ya, yang mengenai Naaman mau sembuh terus dia ngasih bayaran, ditolak sama Elia kalau nggak salah ya. Lalu ada hambanya Elia menerima, lalu penyakitnya pindah ke hambanya Elia itu. Vincent tidak mau penyakit dari orang yang Vincent doakan dan pulih lalu pindah ke Vincent atau Joanna ya. Jadi ini desain oksihidrogen generator ini diilhami oleh Tuhan Yesus, jadi harus dikembalikan ke Tuhan Yesus. Jika ada yang berani mematenkan atau ngaku, wah ini milik saya, cuman saya yang boleh bikin begini, ya silahkan. Segala penyakit yang sudah pulih dengan program HHO sosial ini, hidrogen oksigen sosial ini akan pindah ke orang itu dan keluarganya. Sekian, terima kasih.